Sekarang kita membahas bagaimana mengatasi burnout itu sendiri. Ya, yang pertama, sadari dan akui bahwa kita adalah tenaga medis. Kita adalah tenaga medis yang melayani dan sebagai garda depan untuk menghadapi pasien-pasien seperti itu. Karena kita sebagai tenaga medis, baik dokter, bidan, perawat, maupun tenaga kebersihan dan kesehatan lain yang ada di rumah sakit maupun pelayanan kesehatan, sadarilah dan akui, itulah diri kita, itulah pilihan hidup kita. Mengapa kita harus mengingkari? Karena apapun pilihan hidup kita di masa lalu, dengan memilih menjadi tenaga kesehatan, itu adalah pilihan hidup kita, dan kita harus sadari dan akui. Apapun resikonya pasti ada, positif dan negatifnya pasti ada, dan ini adalah resiko yang kita hadapi sebagai tenaga medis untuk menghadapi pandemi ini. Jadi yang pertama, cara mengatasi yaitu sadari bahwa ini adalah pekerjaan kita dan akui. Cara mengatasi burnout tadi setelah kita sadari dan akui, yang kedua adalah terima. Orang bijak pernah berkata, orang yang hebat adalah orang yang bisa menerima apapun pilihan hidupnya. Jadilah orang yang memiliki prinsip dengan apa yang dia terima. Maka yang kedua adalah terima. Kita adalah tenaga medis yang harus menerima resiko apapun, harus menerima pekerjaan ini, baik itu buruk maupun yang baik itu membahayakan kita maupun tidak. Inilah resiko pekerjaan kita. Kemudian yang ketiga adalah dekatkan diri kepada Allah, yaitu perbaiki hubungan kita kepada Allah, perbaiki kedekatan kita kepada Sang Pencipta. Maka dengan memperbaiki hubungan kita kepada Sang Pencipta, kita terasa lebih ringan, kita terasa lebih nyaman, kita merasa pekerjaan ini adalah ibadah saya. Jadikan pekerjaan ini ladang pahala kita, jadikan pekerjaan ini adalah sebagai ibadah kepada Allah. Setelah kita mengingat segala sesuatu karena Allah, mendekatkan diri hubungan kita kepada Allah dengan cara mengatasi yang ketiga tadi, maka hati kita menjadi tentram dan menjadi damai. Ya, karena bagaimanapun pada saat kita mengingat Allah, hati kita akan menjadi tentram dan tenang. Yang keempat adalah cara mengatasi burnout itu, yaitu dengan membatasi diri kita dengan orang-orang yang negatif. Ya, karena pada saat kita menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang positif, maka bersama orang-orang yang positif lah kita bisa bangkit. Bersama orang-orang yang positif lah kita mempunyai motivasi lagi yang kuat. Bersama orang-orang yang positif lah kita bisa bersama-sama berpegangan erat untuk melanjutkan perjalanan kita di pandemi ini. Jadi jauhi dan batasi diri bersama orang-orang yang negatif. Karena bagaimanapun jika kita bersama orang yang negatif tidak akan menghadirkan solusi, melainkan sama-sama akan memperburuk kondisinya. Maka perbanyaklah orang-orang yang membawa kebaikan, perbanyaklah orang-orang yang membawa positif, karena dengan positif akan meningkatkan hormon cinta, hormon kebersamaan, hormon kesehatan, tubuh kita semakin kuat, sehat, dan semangat untuk menghadapi pandemi ini. Setelah kita mengatasi burnout ini dengan 4 cara tadi, ada 2 cara lagi yang kita lakukan, yaitu selain tadi yang pertama kita sadari dan akui, kemudian yang kedua kita terima apapun resikonya, ketiga adalah kita dekatkan diri, hubungan kita perbaiki kepada Allah Sang Maha Pencipta, yang keempat adalah batasi diri dengan orang-orang yang negatif, yang kelima adalah lakukan relaksasi. Relaksasi bisa dilakukan di mana saja, bisa di tempat kerja, di ruang yang nyaman, atau di kursi santai, atau bisa juga di tempat yang favorit kita, bisa dilakukan di mana saja. Atau relaksasi yang lain kita bisa melakukan masas kepada tubuh kita, masas sendiri kepada tubuh kita, seperti itu. Atau menginginkan anggota keluarga kita untuk membantu kita untuk memasas kita. Itu juga salah satu untuk relaksasi. Ataupun relaksasi ini bisa kita mendengarkan audio relaksasi, nanti bisa dilihat juga di salah satu video saya ada tentang relaksasi atau audio relaksasi. Yang keenam adalah dengan tapping, mengatasi burnout dengan tapping atau titik-titik atau menapping, mengetuk titik-titik akupunktur di wajah dan di tubuh, atau disebut juga sebagai EFT atau EFT. Apa itu EFT? EFT adalah
Emotional Freedom Technique, yaitu teknik pelepasan emosi fisik dan mental untuk sehat. Anda penasaran apa itu Emotional Freedom Technique? Anda terus tonton di video selanjutnya di Dr. Hypnopuncture. Tunggu ya.